Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salama tasliman katsira wa ba'du. Para pemirsa Khair TV dimanapun berada, kita kembali lanjutkan kajian bedah artikel dengan judul Anakku Jadilah Sebab Orang Tuamu Masuk Surga. Masih membahas pembahasan kemarin, masih di bagian B tentang banyak keturunan atau banyak rezeki. Dan alhamdulillah ala kulli hal, ternyata kemarin kita sudah tuntas menyelesaikan bagian B. Maka sekarang kita akan melanjutkan pembahasan di bagian C tentang mencari rezeki yang halal. Sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa banyak anak adalah banyak rezeki, maka konsekuensinya untuk menafkahi keluarga, baik itu istri dan anak, adalah dengan mencari rezeki yang halal. Kenapa Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita, bahkan Rasulullah SAW pun memerintahkan umatnya untuk mencari rezeki yang halal? Jawabannya, karena rezeki yang halal akan membuat rezeki yang didapatkan menjadi berkah. Karena rezeki yang berkah akan memiliki banyak manfaat, banyak kebaikan, sehingga bisa mencukupi kebutuhan hidup si pemiliknya. Rasulullah SAW bersabda, Ayyuhan nas, ittaqullaha wa ajmilu fit talab, fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfi rizqaha wa in abta'a anha fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Qala sallallahu. Kata Nabi, wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah, gunakanlah cara yang baik dalam mencari rezeki. Sesungguhnya seseorang tidak akan meninggal dunia hingga dia sudah mendapatkan seluruh bagian rezekinya, meskipun tertunda darinya. Bertakwalah kepada Allah dan lakukan dengan cara yang baik dalam mencari rezeki. Hadis riwayat Ibnu Majah dalam kitab At-Tijarah jilid 2 halaman 724. Hadis ini sebagai penguat dari ungkapan yang pernah saya sampaikan kemarin, bahwa selama kita masih hidup, kita akan tetap mendapatkan rezeki Allah Azza wa Jalla, apapun bentuknya, berapapun nominalnya, dan dalam keadaan apapun. Sehingga kata Nabi, di sini bukan hanya memerintahkan kita untuk memberikan atau menafkahi rezeki yang halal kepada keluarga, tapi di sini pun Nabi SAW menekankan bahwa sesungguhnya seseorang tidak akan meninggal dunia, tidak akan wafat hingga orang tersebut mendapatkan semua jatah rezekinya, meskipun jatah rezeki tersebut sempat tertunda untuknya. Jadi di sini lagi-lagi kita dikuatkan. Selama kita masih hidup, masih bisa bernafas, masih bisa menjalani kehidupan di dunia ini, tidak perlu lagi ragu terhadap rezeki Allah Azza wa Jalla. Karena kita semua akan merasakan rezeki-rezeki Allah
di dunia ini. Sebaliknya ketika kita sudah wafat, tandanya sudah berakhir jatah rezeki kita. Seperti begini teman-teman. Seorang karyawan instansi, kapan dia mendapatkan gaji atau upah dari pekerjaannya? Jawabnya, selama dia masih bekerja di tempat tersebut. Tapi ketika dia sudah tidak bekerja di tempat tersebut, atau dia sudah keluar dari instansi tersebut, itu tandanya dia tidak lagi mendapatkan upah dari instansi tersebut. Dia tidak lagi mendapatkan gaji. Karena masa kontraknya sudah selesai misalkan. Sama. Ketika kita sudah tiada di dunia ini, tidak bertempat tinggal di dunia ini, kita sudah meninggal dunia, itu tandanya jatah rezeki kita sudah tidak ada di dunia ini. Makanya selama kita masih memiliki kesempatan untuk hidup di dunia ini, mendapatkan rezeki-rezeki Allah, carilah rezeki yang halal. Dan mencari rezeki yang halal bagian dari bertakwa kepada Allah. Apa sih makna takwa? Yang sering kita pahami, entah benar atau salahnya, kita luruskan. Yang sudah benar, pertahankan. Yang salah, kita luruskan. Bahwa takwa bukan hanya sekedar menjalankan perintah Allah, tapi juga menjauhi larangannya, menjauhi sesuatu yang tidak diperintahkannya, menjauhi sesuatu yang tidak disukainya. Memang di sisi lain mungkin seseorang di antara kita mencari rezeki dengan cara yang halal, bekerja di suatu instansi atau berdagang. Tapi di sisi lain, terkadang kita menyempatkan diri melakukan hal-hal yang terlarang yang tujuannya untuk mendapatkan keuntungan tambahan. Misalkan kita bekerja di suatu instansi, lalu kita memiliki atas kerja yang baik, kemudian kita mendapatkan uang tips, misalkan dengan ketika kita melayani pembeli misalkan, atau melayani konsumen, kemudian atas kita kerja bagus sehingga orang yang berinteraksi dengan kita merasa nyaman, akhirnya kita dikasih uang tips lah istilahnya. Kalau kita terima, sedangkan di instansi tersebut tidak menghalalkan, tidak membolehkan para karyawannya menerima uang tips, tapi kita menerima uang tips tersebut, masuk kepada poin tidak bertakwa. Karena apa? Dia melakukan sesuatu yang dilarang oleh syariat berdasarkan Allah dan Rasulnya. Karena uang tips ini bukan hak kita. Maka hal ini yang harus kita pahami, bahwa takwa kepada Allah Azza wa Jalla sekali lagi bukan hanya melakukan perintahkah, tapi menjauhi larangannya juga. Dan di akhirnya di sini Nabi SAW menekankan kembali, lakukan dengan cara yang baik dalam mencari rezeki. Apapun caranya, yang penting tidak melanggar syariat, tidak menzalimi hak orang lain, dan tidak melakukan hal-hal yang tidak diharapkan secara syariat ataupun manusiawi. Karena sekarang banyak yang demikian. Ustaz, saya tidak menerima uang tips atau uang dari luar. Saya pure hanya mendapatkan upah yang saya dapatkan dari hasil kerja saya di instansi tersebut. Tapi ternyata orang tersebut sering telat masuk instansi. Masuk kerjanya sering telat. Pulang kerjanya lebih cepat. Dia sering mengambil jam kerjanya untuk keperluan pribadi tanpa adanya izin dari orang yang berwenang di tempat tersebut. Sering bolos, menggunakan fasilitas instansi untuk keperluan pribadi. Jawabnya, hal ini pun termasuk ke dalam bagian larangan Allah Azza wa Jalla. Bukan soal hal haram yang diakui oleh semua orang saja, tapi hal-hal yang terkadang tidak dianggap oleh manusia secara umum, ketika dilarang oleh syariat,
berdasarkan firman Allah atau sabda Rasulullah, itu terlarang. Teman-teman bisa menyimak kajian saya dan tulisan saya yang berjudul Menjadi Pekerja yang Amanah. Kalau tidak salah ada demikian. Website ikha.com untuk artikelnya dan halaman Facebook Khiar TV untuk video kajiannya. Itu video kajiannya tahun 2017 atau 18. Itu ada. Sekarang teman-teman bisa cari di Facebook. Di situ saya sempat jelaskan secara detail tentang hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan agar kita menjadi pekerja yang amanah. Bismillah. Kenapa saya bawa bab ini atau pembahasan ini dalam artikel ini? Karena saya mengingat pentingnya mencari rezeki yang halal. Disebabkan ada sabda Nabi SAW, kata beliau, ya'ti 'alan nas zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu aminal halal am minal haram. Kata Nabi, karena akan datang suatu zaman pada manusia yang ketika itu seseorang tidak peduli lagi tentang sesuatu yang didapatkannya, apakah dari sesuatu yang halal ataukah dari sesuatu yang haram. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor hadis 1918. Dan terjadi di masa kita saat ini. Sangat banyak, tidak sedikit di antara kita yang tidak lagi peduli tentang sesuatu yang didapatkannya dari sesuatu yang halal ataukah yang haram. Bahkan nggak jelas antara halal dan haramnya pun diterima, atau dengan istilah syubhat. Sekarang banyak orang yang tidak melihat syariat demi memenuhi dompet dan perutnya. Tidak peduli melanggar syariat ataupun tidak, yang penting saya dan anak-anak bisa makan, saya dan keluarga bisa tercukupi kebutuhannya, dan alasan-alasan hawa nafsu lainnya. Allahumma a'ina ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sangat ngeri teman-teman, bahwa banyak di antara kita yang terbutakan dengan keadaan. Tidak hanya cinta yang membuat buta seseorang sehingga melakukan sesuatu yang Allah haramkan, tapi ternyata keadaan-keadaan terpepet seringkali juga membuat kita menjadi buta. Kita tidak bisa melihat antara yang halal dan yang haram. Mungkin di salah satu sebabnya adalah karena minimnya pengetahuan kita terhadap agama Islam, sehingga lemahnya juga iman kita. Karena yang salah satu sebab yang menguatkan iman adalah ilmu. Nah, ilmu ini menjadi bekal untuk kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga seharusnya kita berusaha untuk terus bersabar dalam mencari rezeki yang halal jika kita tidak ingin dikurangi jatah rezekinya oleh Allah. Hadis-hadis tersebut bukan hanya memerintahkan kita untuk mencari rezeki yang halal, tapi kita pun diperintahkan untuk bersabar dalam mencari rezeki yang halal tersebut. Apa tujuannya? Karena kalau di antara kita tidak sabar mencari rezeki yang halal sehingga kita babat alas menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan, baik itu dengan kezaliman, baik itu dengan kecurangan dan hal-hal negatif lainnya, sehingga sebab itulah jatah rezeki kita dikurangi oleh Allah Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
inna ruhal qudus nafatha fi raw'i inna nafsan la tamuta hatta tastakmila rizquha fattaqullaha wa ajmilu fit talab wa la yahmilannakum istabta'a rizqu an tatlubuhu bima'asi Allah fa innallaha la yudriku ma 'indahu illa bi ta'atih. Kata Nabi, sesungguhnya Roh Kudus, ini Jibril alaihi salam, telah membisikkan ke dalam batinku bahwa setiap jiwa tidak akan mati hingga sempurna ajalnya dan dia habiskan semua jatah rezekinya. Maka sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaguslah cara dalam mencari rezeki. Jangan sampai tertundanya rezeki mendorong kalian untuk mencarinya dengan cara bermaksiat kepada Allah, karena rezeki di sisi Allah tidak akan diperoleh kecuali dengan taat kepadanya. Hadis Tabrani, riwayat Tabrani dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir jilid 8 halaman 166, dan Syekh Al-Albani menyatakan hadis ini sahih. Kata Nabi Muhammad SAW, sesuai informasi yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Kata malaikat Jibril, setiap jiwa tidak akan mati hingga sempurna ajalnya dan sempurna rezekinya. Ini lagi menguatkan kembali pernyataan sebelumnya. Selama kita makhluk hidup lainnya bisa merasakan kehidupan di dunia ini, itu tandanya kita akan tetap mendapatkan jatah rezeki dari Allah Azza wa Jalla. Ketika kita sudah wafat, itu tanda berakhirnya jatah rezeki yang kita miliki di dunia ini. Sudah habis. Dengan sebab pernyataan tersebut, maka diperintahkanlah untuk bertakwa kepada Allah dan perbaguslah dalam cara dalam mencari rezeki. Salah satu bentuk takwa kepada Allah dalam mencari rezeki adalah memperbagus caranya. Baik ada dengan otak ataupun dengan otot, sesuai kemampuan kita. Apapun caranya, yang penting kita menjadi pekerja yang amanah. Jangan sampai, kata Nabi SAW, tertundanya rezeki mendorong kalian untuk mencarinya dengan cara bermaksiat kepada Allah, dengan menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan, membolehkan sesuatu yang Allah larang. Karena rezeki di sisi Allah tidak akan didapatkan kecuali dengan taat kepadanya. Ada satu ayat yang sering kita dengar dalam surah At-Talaq. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Orang yang dia bertakwa, Allah akan berikan untuk sebagai solusi terkait dengan permasalahan hidup yang dialaminya, dan Allah pun jadikan orang yang bertakwa ini akan menjadi sebab dia mendapatkan rezeki dari Allah dari cara-cara yang tidak pernah diduga. Konsekuensi dari takwa kepada Allah, dua hal yang sangat membahagiakan: mendapatkan solusi hidup dan mendapatkan rezeki Allah dengan cara yang tidak pernah diduga, dengan jumlah yang tidak terbatas. Dan di ayat selanjutnya, "Waman yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Dan orang-orang yang dia memang bukan hanya melakukan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, kemudian dia bertawakal, menyerahkan semua hasil atas perbuatannya, usahanya, harapan yang telah disampaikan pada Allah melalui doa-doanya, dia pasrahkan, dia berusaha meyakini semua pemberian Allah itu terbaik untuknya, fahuwa hasbuh, maka Allah akan mencukupi semua kebutuhan hidupnya. Bukan soal cukup itu kaya,
makna cukup itu lebih baik daripada makna kaya. Belum tentu kaya mencukupi kehidupan. Maka sebab itu, jangan sampai keadaan yang sempit, keadaan yang kepepet menjadi alasan untuk kita bisa menghalalkan perkara yang Allah larang. Maka sebab itu, bagi saran saya bagi teman-teman yang memiliki saudara atau tetangga yang terlihat sedang membutuhkan bantuan, jangan nunggu dia bilang, jangan nunggu dia datang kepada kita. Tawarkan bantuan dari kita untuk mereka, agar mereka tidak melakukan hal-hal yang Allah larang, agar mereka tidak menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan, agar mereka bisa mendapatkan rezeki Allah dengan cara yang baik. Maka salah satu cara menolong saudara kita sesama muslim adalah dengan memberikan bantuan yang sedang dibutuhkannya. Karena kadang di antara kita berpikir kan kepepet, dan bahkan tidak sedikit juga banyak yang mengatakan, kalau saya nggak melakukan cara ini, apa yang harus saya lakukan? Minta bantuan sama keluarga, nggak ada yang peduli. Minta bantuan sama tetangga, pada cuek. Ujung-ujungnya hubungan sesama muslim merusak. Dan bahkan tidak sedikit hubungan seperti ini menjadi celah orang-orang yang di luar agama Islam memandang sinis, memandang remeh hubungan sesama muslim, menjadi aib. Maka sekali lagi, bantulah saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, orang-orang yang kita kenal, untuk bisa taat kepada Allah dengan mencari rezekinya halal. Dengan salah satu sebabnya yang kita bantu mereka dengan sesuatu yang kita miliki. Karena bisa jadi bantuan kita yang kita berikan pada saat itu menjadi sebab Allah pun akan tolong kita ketika kita dalam keadaan yang semisal itu. Karena nggak ada jaminan kita hidup enak terus. Ada masanya Allah berikan ujian berupa kelapangan, Allah pun berikan ujian berupa kesempitan. Yang kedua-duanya menguji untuk kita bersyukur ataupun bersabar. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, tidaklah seorang mukmin dan seorang fajir yang gemar bermaksiat kecuali sudah ditetapkan rezeki untuknya dari yang halal. Jika mereka mau bersabar sampai Allah memberikan rezekinya kepada mereka, pasti Allah akan memberinya. Namun jika mereka tidak sabar lalu mereka tempuh cara yang haram untuk mendapatkannya, pasti Allah akan mengurangi jatah rezeki yang halal untuknya. Penjelasannya bisa dalam kitab Ihliatul Auliya jilid 1 halaman 316. Jangankan kita yang berusaha bertakwa kepada Allah, jangankan kita yang saat ini sedang taat terhadap perintah-perintah Allah, taat terhadap larangan-larangan Allah. Bahkan orang-orang yang nggak taat sama Allah saja, dia selalu bermaksiat pada Allah, dia melakukan sesuatu yang Allah haramkan, dia meninggalkan sesuatu yang Allah perintahkan, mereka tetap mendapatkan jatah rezeki dari Allah. Dan kalau saja mereka mau bersabar dalam mencari rezeki Allah, mereka nggak malak orang, mereka tidak menzalimi hak orang, mereka tidak mendapatkan sesuatu yang bukan haknya, pasti Allah akan berikan jatah rezekinya dengan utuh, tidak dikurangi. Karena misalkan di antara kita ada yang mendapatkan sesuatu yang kita anggap sebagai rezeki dengan cara yang haram, misalkan nominalnya 2 juta rupiah. Karena bisa jadi sebetulnya kalau kita mau bersabar mencarinya dengan cara yang halal, cara yang baik, cara yang tidak dilarang oleh syariat, insya Allah yang kita dapatkan bukan 2 juta, mungkin bisa 4 juta, mungkin bisa 5 juta, mungkin bisa 10 juta atau lebih dari itu. Hanya nunggu tempo, waktu yang kita harus bisa jalankan dengan segala keterbatasan kita. Maka sebab itu, tujuan dari saran saya untuk para aghnia, orang-orang yang sedang kaya, orang-orang yang sedang dilapangkan rezekinya oleh Allah Azza wa Jalla,
untuk membantu orang-orang yang sedang kesempitan, itu tujuannya agar mereka bisa menunggu tempo, menjalani kehidupan dalam mencari rezeki Allah, menunggu jatah rezeki dari Allah, agar mereka tetap bisa melakukan hal-hal yang baik dalam mencari rezekinya dan tidak menempuh jalan cara yang salah dalam mencari rezeki Allah. Karena kita kan logis berpikirnya, saya sedang butuh untuk kebutuhan pekan ini. Kalau saya nggak melakukan peluang yang sifatnya menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan ini, pasti kalau saya nggak ambil peluang ini, sepekan ini saya akan keteter, saya akan kesulitan untuk menafkahi keluarga saya. Coba kalau kita bantu, ini ada rezeki untuk kebutuhan kamu. Bisa jadi dalam sepekan ini dia bisa mencukupi kebutuhan keluarganya, memenuhi kebutuhan pribadinya dengan rezeki yang halal yang Allah berikan melalui kalian. Kemudian di pekan yang depan Allah berikan rezeki kepadanya. Setelah dia melewati masa ujian tersebut, Allah tunaikan rezekinya dengan cara yang halal, dan Allah berikan juga rezekinya yang merupakan jatahnya secara utuh, dan rezeki yang tersebut mungkin bisa menjadi sebab dia pun bisa membalas kebaikannya kepada kalian, atau mungkin kalau kalian akadnya meminjamkan bisa mengembalikannya kepada kalian. Kedua-duanya memiliki konsekuensi kebaikan yang berbeda, tapi tetap mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Itu sedikit-sedikit teori yang mungkin perlu kita pahami agar kita jangan sampai menjadi penonton saja. Ada tetangga kesusahan, oh ya udah tahu, ya semoga Allah beri kemudahan. Yang mereka butuhkan bukan hanya doa kita, tapi bantuan kita sesuai kemampuan kita. Kita harus peka. Ketika kita merasa sakit hati, pada posisi sedang sempit, tidak ada yang peduli terhadap kehidupan kita dan keluarga kita, maka mereka pun sama, akan merasa sakit hati ketika bertetangga dengan kita, kenal dengan kita, bersaudara dengan kita, tapi kita tidak mau membantunya. Ada saja alasan yang berbelit untuk menghindar dari peluang kebaikan tersebut. Kan dalam kasus seperti ini yang butuh kebaikan bukan mereka, tapi kita sebetulnya. Karena dengan kita membantu mereka mengambil peluang kebaikan ini, itu kebaikan untuk kita, bukan untuk dia. Dan sebagai penguat dari pernyataan di awal pembahasan sore ini, yang tadi di opening saya sampaikan, kenapa kita harus mencari rezeki yang halal? Karena rezeki yang halal akan membawa keberkahan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadisnya cukup panjang. Saya bacakan maknanya. Kata Nabi, wahai hakim, sesungguhnya harta itu hijau lagi manis. Maka barang siapa yang mencarinya untuk berkedermawanan dirinya, maka harta itu akan memberkahinya. Namun barang siapa yang mencarinya untuk keberkahan, namun barang siapa yang mencarinya untuk keserakahan, maka harta tersebut tidak akan memberkahinya. Seperti orang yang makan namun tidak pernah kenyang, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maka hakim berkata, aku katakan wahai Rasulullah, demi zat yang telah mengutusmu dengan benar, aku tidak akan mengurangi hak seorang pun untuk aku ambil sepeninggal Anda, hingga aku meninggalkan dunia ini. Suatu saat Abu Bakar pernah memanggil hakim untuk memberikan sesuatu kepadanya, namun dia menolak untuk menerima pemberiannya. Kemudian Umar radhiyallahu anhu juga pernah memanggil hakim untuk memberikan sesuatu, namun hakim tersebut juga menolak untuk menerimanya. Maka Umar radhiyallahu anhu berkata, aku bersaksi kepada kalian, wahai kaum muslimin, dari harta fai, harta musuh tanpa peperangan ini, agar dia datang dan mengambilnya. Sungguh hakim tidak pernah mengurangi hak seorang pun sepeninggal Rasulullah SAW hingga dia wafat. Semoga Allah memberikan rahmat kepadanya.
Hadis riwayat Bukhari nomor hadis 2545. Imam Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan tentang maksud hadis tersebut, bahwa mayoritas manusia tidak memahami keberadaan berkah kecuali pada harta yang semakin bertambah secara nominal. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dengan perumpamaan tersebut bahwa berkah merupakan salah satu makhluk Allah dan membawakan permisalan yang sudah dipahami oleh manusia. Fathul Bari jilid 3 halaman 337. Nasihat Nabi SAW kepada hakim tentang harta itu manis, hijau, menggiurkan. Barang siapa yang mencari rezeki untuk kedermawan dirinya, untuk menjadi fasilitas dia bisa beribadah kepada Allah dengan berbagai macam ibadah hartanya, baik dengan infak, sedekah, wakaf, pinjaman yang tidak menyulitkan si peminjam, atau hibah, hadiah, atau dengan cara-cara lainnya yang dibolehkan oleh syariat, maka harta tersebut akan memberkahinya. Itu akan memberkahi kehidupan si pemiliknya. Namun barang siapa yang mencari rezeki untuk keserakahan, hanya untuk kemewahan, hanya untuk kesenangan pribadi, bukan untuk menjadi fasilitas beribadah kepada Allah, maka harta tersebut tidak akan memberkahinya. Sebaliknya, harta tersebut malah membuat si pemiliknya sengsara. Karena di antara kita terkadang memahami rezeki yang berkah itu rezeki yang bertambah banyak nominalnya. Padahal rezeki yang berkah adalah rezeki yang terus bertambah manfaatnya. Untuk apa bertambahnya nominal rezeki kita, harta kita, jika tidak membuat bertambahnya ibadah kita kepada Allah? Coba kita berpikir, sudahkah harta yang kita miliki berupa uang, berupa saldo di rekening kita, berupa aset rumah, berupa kendaraan, ataupun pemberian Allah lainnya, sudahkah itu semua menjadi sebab kita lebih baik kualitasnya dalam beribadah kepada Allah? Sudahkah membuat kita lebih taat kepada Allah? Sudahkah kita menolong sesama, membantu tetangga, memberikan kemudahan untuk keluarga, membuat orang sekitar kita tersenyum, membuat orang sekitar kita merasa nyaman dengan kita? Sudahkah kita lakukan itu semua terhadap rezeki yang Allah telah berikan kepada kita? Kalau belum, berhati-hatilah. Karena kata Imam Ibnu Hazm rahimahullah, kullu ni'matin la tuqarribu minallahi azza wa jalla fahiya baliyah. Setiap nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba, tapi tidak membuat hamba tersebut semakin dekat kepada Allah, fahiya baliyatun. Ketahuilah bahwa nikmat tersebut akan membuatnya binasa, membuatnya sengsara. Bahkan bisa jadi kehidupannya semakin lebih buruk. Buruk dalam ibadah, buruk dalam muamalah dengan keluarga, dengan tetangga. Mau ibadah malas, mau bantu orang enggan. Hidupnya dikelilingi oleh kegelisahan, kegalauan, ketidaktenangan. Hubungan keluarganya rusak, hubungan dengan anaknya tidak harmonis, dengan tetangganya tidak akur, hubungan dengan Allahnya hancur. Alhamdulillah alladzi afana mimma talahum bih, faddalana ala katsirin min khalaqa tafdila. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Pernyataan Ibnu Hazm bisa dilihat dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam jilid 2 halaman 82. Maka sekali lagi, jika kita ingin harta yang kita miliki menjadi berkah, maka segera manfaatkan harta kita untuk beribadah kepada Allah
dan menolong makhluk Allah. Jadikan setiap harta sesuatu dari Allah yang kita miliki saat ini sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah. Punya kendaraan mewah, pakai untuk kajian. Punya tempat tinggal mewah, megah, gunakan untuk kegiatan ibadah. Melakukan salat sunnah bersama keluarga. Hiasi dengan bacaan Al-Quran, bukan hiasi dengan tulisan Al-Quran di dinding. Gunakan harta yang melimpah untuk membantu sesama, membantu program-program sosial, membantu program-program dakwah. Dan tidak lupa, jadikan aset harta tersebut sebagai simpanan tabungan akhirat kita yang pahalanya tidak akan pernah terputus meskipun kita sudah meninggal dunia. Berupa mungkin kita gunakan untuk pembangunan masjid, pembangunan pesantren, kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan dakwah. Karena Allah Azza wa Jalla surah Yasin, Allah Azza wa Jalla berfirman, kami tidaklah mencatat perbuatan kalian di dunia ini, tapi kami pun mencatat bekas-bekas dari perbuatan tersebut. Bukan hanya ketika kita melakukan ibadah lalu kita mendapatkan pahala dari ibadah tersebut, tapi bekas dari atau efek samping dari perbuatan tersebut pun Allah masih catat. Sehingga kalau yang kita lakukan baik, maka kebaikan yang akan terus mengalir. Kalau itu buruk, maka keburukan yang akan terus mengalir. Ini bukan soal orang yang bergelimang harta, bukan soal orang yang hidupnya sukses, tapi ini berbicara untuk semua manusia termasuk kita yang saat ini ingin memiliki kesempatan untuk hidup enak di akhirat. Kalau dengan harta kita bisa hidup enak di dunia, maka dengan amal kita akan bisa hidup enak di akhirat. Jika teman-teman masih merasa berat untuk menjadikan harta yang dimilikinya sebagai sarana beribadah kepada Allah, silakan bisa membaca artikel saya di website care.com dengan judul Stimulasi Sedekah. Di situ saya jelaskan dari firman Allah, sabda Rasulullah dan perkataan para ulama tentang motivasi dalam memanfaatkan harta untuk di jalan Allah dan untuk beribadah kepada Allah. Sebagai penutup, ada motivasi dari Nabi SAW untuk kita. Kata Nabi Muhammad SAW, Habun nasi ilallahi ta'ala anfa'uhumul linnas wa habul a'mali ilallahi ta'ala sururun tudkhiluhu ala muslim aw takashifu anhu kurbatan aw taqdi anhu dainan aw tatrudu anhu ju'an. Kata Nabi, manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang sangat bermanfaat untuk manusia. Adapun amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah membuat seorang muslim yang lain bahagia, menghilangkan kesusahan orang lain, atau membayarkan utangnya, atau menghilangkan rasa laparnya. Hadis riwayat Imam At-Tabrani kitab dalam kitab Al-Mujam Al-Kabir nomor hadis 13.280. Dan Syalbi menyatakan hadis ini hasan. Di hadis ini memotivasikan itu kita bahwa kalau kita ingin menjadi orang yang paling dicintai oleh Allah, hendaklah kita menjadi orang yang sangat bermanfaat untuk manusia. Jangan lewatkan setiap kesempatan yang kita lihat yang ada di sekitar kita, apapun bentuk kesempatan tersebut. Jangan merasa malu, jangan takut dianggap sok alim, jangan dianggap sok solih. Kalau kita ingin membantu orang, hilangkan semua perasaan tersebut. Karena terkadang kita terjebak dalam perasaan takut nanti dia kesinggung kalau saya kasih ini, takut nanti saya dikatakan orang yang sok-sokan membantu orang menjadi pahlawan, kesiangan membantu orang. Jangan, hilangkan. Karena ketika kita melakukan ibadah kepada Allah, menolong hamba-hamba Allah, itu urusan kita dengan Allah.
Sebagaimana ketika ada orang yang menilai kita dengan keburukan terhadap amalan yang kita lakukan, itu pun urusan mereka dengan Allah. Allah Maha Adil. Allah tidak akan membiarkan kebaikan yang dilakukan seorang hamba, kecuali Allah akan balas. Sebagaimana Allah pun tidak akan mendiamkan keburukan yang dilakukan oleh seorang hamba, kecuali Allah pun akan balas. Di antara amalan yang mungkin kita bisa lakukan terhadap harta yang kita miliki, mungkin kita bisa memberikan kebahagiaan kepada mereka dengan berbagai macam cara yang dibolehkan oleh syariat. Memberikan hadiah, memberikan bantuan, atau membayarkan utangnya, atau menganggap lunas utangnya, atau memberikan keringanan terhadap utangnya, atau menghilangkan rasa laparnya. Semua kebaikan, ibadah, amal saleh yang kita lakukan itu memiliki konsekuensi kebaikan yang berbeda. Karena kata Nabi SAW, besarnya pahala seseorang terhadap ibadahnya tergantung kerja keras, usahanya dalam melakukan amal tersebut, atau effortnya. Semakin tinggi upaya dia dalam beribadah, semakin tinggi effortnya, maka semakin tinggi juga pahala yang didapatkan. Karena nggak akan mungkin sama sedekah seseorang senilai Rp1.000 dengan sedekahnya senilai Rp10.000. Ketika sama-sama ikhlas kita bicara. Jangan membandingkan kalau 1.000 ikhlas sedangkan 10.000 nggak ikhlas, kan sama aja bung. Tidak seperti itu. Kita berbicaranya adalah effort. Kalau ikhlas sudah berarti syarat. Siapapun yang mau beribadah kepada Allah dengan berapapun kemampuannya, yang penting ikhlas, kan begitu. Tapi yang membedakan di sini adalah bukan ikhlas atau tidak, tapi sebesar apa upaya kita dalam beribadah kepada Allah. Kan hasil kita dalam fitness 30 menit dengan 1 jam fitnessnya kan beda hasilnya. Jumlah keringatnya berbeda, manfaat dalam tubuhnya pun berbeda. Ya kan? Larinya seseorang dengan jarak tempuh 10 menit dengan jarak tempuh 1 menit kan beda. Tidak akan sama. Tidak akan mungkin sama takaran air kita yang kita taruh di ember dengan yang di gelas. Nggak akan mungkin sama. Disinilah letak kesalahan kita dalam memahami ibadah. Kalau mereka kita merasa sama ini memiliki pemahaman yang keliru terhadap ibadah, semoga penjelasan ini bisa meluruskannya, menyadarkan kita agar yang awalnya salah menjadi benar, yang keliru menjadi kembali di jalan yang lurus. Karena terkadang kita lebih mau hidup enak di dunia, tapi terkadang kita nggak mau hidup enak di akhirat. Semoga Allah Azza wa Jalla tidak membiarkan kita larut dalam kemewahan yang akan menyengsarakan kita dalam kehidupan akhirat. Semoga Allah Azza wa Jalla mencukupi kebutuhan kita dengan rezekinya yang halal, yang thayyib, dan menjadikan harta-harta tersebut, rezeki-rezeki tersebut menjadi berkah. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan akhir hidup kita menjadi husnul khatimah. InsyaAllah untuk bagian D tentang banyak berdoa kepada Allah merupakan bagian terakhir dari artikel ini. Kita akan lanjutkan pembahasan ini besok sore. Segala yang mendatang dari Allah, segala yang salah datang dari diri saya pribadi maafkan. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.